masyarakat Indonesia. Beda pendapat wajar, namun tak saling hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal islama binuril ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa, penonton, sahabatku semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku semuanya, kagak punya pacar, punyanya sahabat, penonton, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini mumpung masih bulan Ramadan, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita telaah bersama. Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki aneka ragam kebudayaan bahasa, masyarakatnya yang rukun dan damai, saling hidup berdampingan dalam perbedaan agama, bahasa maupun budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Tanpa persatuan, Indonesia akan hancur. Tanpa persatuan, Indonesia akan mundur. Tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia hancur lebur. Nah, saudaraku, kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita tak sadar, bukan hal yang mustahil multi budaya akan tergoyah. Kemujukan akan berubah menjadi kezaliman, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Beda agama bukan lagi memperkuat, rasisme muncul ke permukaan. Oknum agama menawarkan kemurtadan. Sehingga apa? Sehingga runtuhlah persatuan, hancurlah kesatuan. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga ini semua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Imam Abu Muhammad Al-Husain Shahibul Baghawi dalam kitab tafsirnya Al-Baghawi jilid 2 halaman 600 menjelaskan bahwa ayat ini terdapat lafaz al-habl yang berarti ialah persaudaraan ataupun persatuan, bahkan berarti jamaah. Sedangkan lafaz wala tafarraqu adalah janganlah berpecah belah hanya karena kepentingan suatu kelompok, hawa nafsu, bahkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, seakan-akan ayat ini menerangkan secara jelas kepada kita semua agar kita senantiasa memiliki sikap toleran dalam setiap perbedaan. Bahkan Rasul berpesan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Rawahu al-Baihaqi. Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah siksa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai urgensi moderasi beragama, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, beliau adalah putra ke-8 dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilotikto. Dalam kajian wayangnya, beliau menggambarkan dan melukiskan sosok Hanoman, Mas Hanoman. Meskipun Hanoman ini kera, meskipun Hanoman ini monyet, meskipun Hanoman ini kata orang Jawa munyok,
Tapi Hanoman memiliki hati yang suci, hati yang bersih, jiwa yang bijak, terutama dalam mempelopori menjadi manusia yang moderasi dalam beragama. Hanoman. Karena hadirin, jikalau toleransi sudah tiada, intoleran mulai merajalela, bukan hal yang mustahil perpecahan terjadi di mana-mana. Buktinya bila kita bandingkan dengan cuplikan keji kehancuran di Gaza, sekelompok agresi yang mengatasnamakan agamanya meluluh lantakan Palestina hingga tak berdaya, yang pada ujungnya hanya propaganda dan teks belaka. Hal ini dibuktikan oleh salah satu peristiwa pada tanggal 30 Desember 2020. Sekelompok agresi Zionis Israel membabat manusia tak berdosa di Gaza. Cincangan tubuh manusia menghiasi bumi Palestina. Taupanya seperti daging yang berserakan. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket. Percikan darah bayi tak berdosa hingga menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah bercampur duka. Hal ini tidak lain ialah karena tidak adanya sikap toleransi atau moderasi dalam beragama. Nah, saudaraku semuanya, apakah kita rela bangsa kita yang besar, yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada, harus porak-poranda hanya demi kepentingan suatu kelompok, suku, ataupun golongan? Tentu tidak. Kalau dulu kakek nenek moyang kita memanggul senjata hanya demi sebuah kata merdeka. Namun kita di hari kemerdekaan ini, mari kita cintai negara kita. Kita cintai bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan menanamkan sikap toleransi dalam setiap perbedaan. Hal ini senada dengan sebuah syair lagu sebagai berikut. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Kaum muslimin saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita terapkan moderasi dalam beragama di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Toto tentrem kartora harjo. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.